Nah makanya jadi itu. Nah terus sekarang apakah Pak kalau sulit untuk mendapatkan posisi di Gerindra, kemana Pak Jokowi kendaraan politiknya? Ke PDI? Ke PDI udah nggak mungkin ya. Dan mungkin juga Jokowi bilang, sorry ya dulu aku udah mau jadiin kamu menteri nggak berhasil ya, sekarang aku bisa nitip ke Prabowo. That's ya kan? another question. Apakah mantan Presiden Jokowi Nanti kalau sudah Prabowo tidak menjadi presiden masih bisa mempengaruhi signifikan terhadap kalau nanti Prabowo yang jadi presidennya? Ya. Jadi selama Jokowi setia sama Prabowo, pasti Prabowo setia. Tapi masalahnya tuh Jokowi tuh punya track record tegaan orangnya. Oke, welcome to Total Politik dan kita sudah bersama dua jurnalis senior dan gua nggak akan membuka kesempatan Budi untuk karena berbicara. pasti akan panjang dan member. enggak, gue satu aja kasih satu kalimat. Coba. Karena satu orang yang merekam menjadi saksi Yes. dalam teriakan-teriakan maut di debat terakhir itu. Anies bacot. Yang jadi viral. Yang jadi viral di mana-mana dan ternyata aktor intelektualnya, aktris intelektualnya. Tum Uni. Ya. Dan bersama BHM. Kakek segala tahu. Ceritain dulu, itu gimana cerita Anies bacot itu gimana tuh cerita? Anies bacot. Iya. Dan kayaknya dia sadar ya mau nih rekam tuh kayaknya dia kan dengan penuh. Aku tuh punya beberapa rekaman dia. Nggak cuma itu, tapi yang aku upload kan cuma 2 ya. Yang pada saat dia teriak Anies bacot itu, sama yang pada saat dia mau ditarik sama panitia untuk keluar ya. Karena kan itu sebetulnya untuk bagian untuk undangan ya. Saya Pemret diundang ketua KPU. Jadi Pemret ada yang diundang. Saya lihat ada daftarnya, terus ada Bang Effendi Simbolon. Dia ada di satu mana? ya. Ada di mana-mana. Oh, mau ini sebelah Bang Pendi. Dia yang narik saya untuk duduk situ. Tadinya saya duduk di seberang sana. Batin Karena dia sendiri. Ombolonnya. Nah, tapi itu kursi-kursi itu sebetulnya udah ada tanda-tandanya namanya kepala biro KPU. Cuma yang depannya aja yang kosong. By the way, untuk Om Bolon ini undangan. nggak duduk di pendukung Ganjar sebagai PDI ini. Kenapa duduk di tempat netral ini? Om Bolon ini tempat netral nih. Emang dia dukung aja. Dan kita tanya dia pakai baju apa, warna apa waktu itu? Oh enggak, dia pakai baju Putih dia? Kalau nggak salah dia pakai kayak jas gitu ya. Karena dia kan di Komisi 1 bidang Stylist itu terus tema debat capres yang kedua atau debat ketiga kan soal pertahanan, luar negeri segala bidangnya dia lah. Dia juga katanya gua kan juga dosen ngajar. Jadi gua pengen lihat langsung. Sebenarnya saya juga pengen ngeliat langsung ya suasana kebatinan debat, karena yang 2 sebelumnya kan nonton dari kantor ya bareng teman-teman. Nah terus pas saya upload foto netral aja suasana panggung gitu di X ya, Twitter, ada yang mention suasananya kalau di debat itu kalau lagi break komersial tuh ngapain sih? Terus ada teriakan-teriakan nggak? Itu pertanyaan beneran itu ya? Pertanyaan beneran bisa mention. Nah saya yang tadinya cuma santai-santai dan banyak bisik-bisik ngerumpi sama Bang Effendi Simbolon, iya juga ya. Tadinya saya cuma motret kirim ke kantor karena kan saya posisinya lumayan bagus tuh, jadi motret untuk yang dokumentasi kantor. Di luar dari yang screen capture dari YouTube kan, YouTube online dari KPU ya. Terus kok iya juga dari tadi tuh ada banyak teriakan gitu ya. Terus si ibu ini berisik juga ya, to the point sama Bang Effendi, tuh berisik banget nih, udah kesel gitu ya. Disitulah saya ketika orang pengen tahu behind the scene dari suasana debat di lokasi, itu di situ saya mulai ngerekam. Jadi bukan hanya ngerekam si ibu itu ya, tapi ngerekam suasana juga apa segala macam untuk kemudian saya kirim ke kantor. Kan kami kan IDN Times kan juga punya program video-video ya. Karena kan selama ini teman-teman emang ada sih reporter tuh kalau nggak salah hanya mereka tuh nunggu di luar. Karena saya nggak tahu apakah memang yang boleh masuk itu memang hanya yang tanda Undangan, khusus ya. Itu ya, undangan. Teman-teman reporter itu saya lihat ratusan tuh nunggu di luar untuk doorstop gitu ya. Datang pas begitu saya datang ketemu reporter IDN Times, yuk masuk, dia bawain ID saya.
yang sudah ditukar undangan, terus dia bilang enggak Mbak, kita mau doorstop capres nih, Pak Prabowo bentar lagi datang. Jadi kecuali TV penyelenggara dan undangan yang masuk ke dalam sama pendukung yang memang kalau saya nggak salah tuh masing-masing 75 ya dari masing-masing paslon gitu. Terus. Ya udah begitulah sih. Jadi saya nggak nyangka itu bakal viral ya, sampai sekarang barusan aja gue cek masih ada yang mention gitu ya. Ya tapi katanya ibu, dan yang saya prihatin makanya sampai 3 kali retweet juga adalah dia dianggap seorang ibu caleg namanya Ibu Amalia, caleg Gerindra dari Kalimantan. Mukanya terus kemudian kan dicari nih sama netizen nih, siapa ibu itu. Lah beberapa tuh yang mention saya itu posternya Ibu Amalia itu ya bukan dia gitu loh. Jadi dia. Bukan ibu gitu. Jadi Tapi belum dia ketahuan memang, siapa. oh saya udah tahu. Tapi kan belum. dia kan undangan Hasim katanya kan, undangan Pak Hasim katanya. Iya, Kan iya. dia juga sebut di video ada. Ya, Itu gimana tuh? Bener itu gimana? Sebenarnya sebetulnya kalau di search aja udah ketahuan kok dia itu siapa ya. Mesti jelas Hasim yang mana nih. Nah, iya, Oh memang. iya. Hasim kan ada Hasim Ada banyak. Sumo, Iya. ada Ada banyak KPU di Hasim juga. netizen menduga-duga Hasimnya tuh Hasim Joyo Hadikusumo atau Hasim ketua KPU karena ya itu tempatnya undangan ya. Kalau Hasim Joyo berarti harusnya di pendukung. Ya. Ya kan dia dong. Yang 75 orang Iya, itu. iya. Ya di depan. Jadi posisinya tuh kan di 3 itu panggung, kemudian di depannya itu yang paling kanan artinya berhadapan dengan Pak Prabowo karena Pak Prabowo sebelah situ kan. Itu adalah pendukung 02. Di tengah pendukung 03 berhadapan-hadapan langsung dengan jagoannya Ganjar Mahfud. Yang paling kiri paling jauh dari pos saya itu pendukung 01 berhadapan-hadapan dengan Anies Baswedan. Nah 01 ini rada kosong nih. Waktu sampai mungkin segmen 2 apa segmen 3 itu 2 row paling belakang tuh kosong. Sampai saya tuh sempat komen sama Iman Safai kan saya lihat ada tuh di awal-awal sebelum mulai aja sempat kayak bikin konten bareng sama Grace Natali lah. Terus saya tanya sama Iman, ini gimana sih kosong? Iya Mbak, nggak tahu nih pada turun ke dapil kali. Jadi itu pasti menjelaskan kenapa waktu di awal-awal sorak-sorainya pendukung 01 itu nggak seberisik 02, pendukung 02 dan 03. Oh, bukan karena mereka tenang juga ya. Enggak, karena lebih sedikit. bukan Nah, karena begini mereka ada- sabar tertib juga. bukan karena mereka tertib aturan dan tertib cipta kondisi nih ya. karena mungkin mereka ya kalah lah, kalau teriak juga bakal kalah nih orang kita. Tapi begitu pas sudah penuh, tapi tidak semua, kalau pendukung 02 sampai luber sampai duduk di gang-gang gitu. Luber ya. dan jurdil nggak Mbak? Nah, yang paling atraktif sebetulnya pendukung 03 pakai baju kayak pramuka, pakai kacu, terus mereka tuh benar-benar yang terorganisir. Itu saya rasa yang diprotes sama Grace. Jadi saya sendiri sempat merasa terganggu karena dia langsung naikin selama acara tuh naikin kayak gini. Terus sampai gebrak-gebrak lantai itu Bani terus rawan nanti menerus. bau nih gini rawan di capture orang nanti ini lu bis. Tolong ya nanti video- di beep, video- tolong nanti di beep. Videonya di wide aja, jadi kan kelihatannya. Dari samping. Atau kalau gitu udah gini, gue gini ya. Ya, gitu buat kelas-kelas ini loh, Mbak. Menggambarkan. Jangan ketum salah-salah. Iya, ketum ini kalau ketum salah kami ngomong semuanya. Saya rasa itu yang diprotes Grace ya, karena mereka terus-menerus mengacungkan itu, mengganggu. Ya, tapi sebetulnya kalau misalnya terganggu harusnya Anies juga terganggu ya. Tapi mungkin Anies lebih nggak terdistraksi dengan yang seperti itu, show off dengan jari-jari seperti itu mungkin dibandingkan dengan capresnya mereka kali. Makanya Grace sempat maju ke. Yang terganggu capresnya apa Mbak Grace-nya? Waduh, harus tanya ke Grace, harus tanya. Tapi gini, semengganggu apapun ya, seharusnya Grace sebagai pernah bekerja di TV itu tidak maju langsung ke meja MC atau moderator. Itu harus steril. Di TV aja kan nggak bisa ujuk-ujuk terus masuk ke meja presenter gitu kan, nggak bisa, karena
ya mereka harus kontaknya itu ke KPU-nya, ke panitianya, dan ada prosesnya gitu, nggak langsung ke situ. Bayangin ya kalau kamu lagi kayak gitu, kalau gue yang lagi di situ jadi Anissa Dasuki, ya gue usir aja yang mau mendekat sama gue kalau dari paslon ya, karena itu benar-benar nggak boleh gitu. Gimana BM kalau penonton provokasi dari penonton ini kan biasanya kan bagusnya di sepak bola iya. juga biasa itu. Untuk debat berikut bagusnya sekalian aja sediain kartu kuning, kartu merah gitu. Ada tanda-tanda kartu kuning ya, dapat sekali lagi merah out. Ya, atau kalau lebih parah dilarang mengikuti aktivitas sepak bola selama seumur hidup Iya. gitu kan. Dapat hukuman ini ya. Hukuman Iya. ya. Kalau itu bisa juga. Iya. Dicabut Jadi hak ini politik dicap, untuk hadir. dicap di KPU nggak boleh lagi nginjek gedung KPU kan bisa. Karena kalau bersuara itu pasti moderatornya 2 orang ini, Anissa sama Aryo ya, itu terdengar. Masalahnya tuh jadi semuanya yang bersuara gitu ya disuruh diam. Tapi masalahnya yang pendukungnya 03 ini mengacungkan jari dengan tidak bersuara juga. Jadi kan si Anissa sama Aryo-nya karena persis di belakang dengar. mereka nggak lihat, nggak dengar juga, Iya. nggak lihat gitu ya. Itu yang mungkin jadi mereka memanfaatkan tidak pakai suaranya tapi tetap mengacungkan jari. Tapi gitu. kita yang menonton di layar kaca kayaknya nggak ngeri ya, ada yang gini-gini ya. Kayaknya nggak masuk Iya, juga deh nggak. Mbak. Kalau di layar Nggak kaca masuk. ya. Iya, Tapi iya. sebetulnya tergantung aturannya, itu boleh nggak sih? Menurut aturan kan Sebetulnya- sebelum acara kan biasanya dibacain udah aturannya. dibacain sebelum acara. Jadi sebetulnya mereka hanya boleh menunjukkan dukungan pada saat jeda komersial. Oh. Jeda Gitu kan komersial tuh. itu kan pada langsung teriak-teriak lah, ada yel-yel Ya. segala macam. Terus sebetulnya ada penyanyi mungkin karena yang menyelenggarakan MNC TV ya, tapi belakangan last minute kan dimasukin Garuda TV tuh. Karena sempat kubu 02 menganggap protes, bahwa wah ini kan udah jelas MNC Group ini kan ada di 03, Ketua Umum Perindo adalah Pak Haritanu ya. Masuklah last minute Garuda TV, TV-nya Pak Prabowo ya, pendukungnya Pak Prabowo. Tapi sebetulnya udah ada aturan, udah dibacain beberapa kali bahwa ada waktunya untuk bisa memberikan dukungan, tapi ya namanya juga pengen menunjukkan loyalitasnya nggak sih? Namanya juga usaha. Ya. Ya di dalam permain bola kan ada usaha, yang penting ya kelihatan wasit gitu kan. Iya. Pertanyaan gua BAM sebelum ini kenapa Bang Pendi Bolon ini nggak masuk ke belakangnya? Nggak, Mas Ganjar? yang Dia unik kan itu pertanyaan banget dong. Dia kan Ya diundang. ngerti aku, meskipun ini Nggak, ya tapi Komisi itu 1, dia tapi bilang kan gini ya, Mbak Mutia aja kan di game Oh iya, Prabowo. di Prabowo. Iya. Nah, Ketua tapi, Komisi 1 tapi loh. ya emang Bang Bolon ini memang Kenapa jadi ngomongin ada FND di Simbolon? beliau ini penting loh Mbak. Maksudnya ini presiden simbolon sedunia loh dia nih. Iya, Nggak, sebetulnya kamu tuh terus terang aja kalau nanya masih anak muda gitu, apakah Bang Effendi Bolon ada tanda-tanda mau ikut Bang Ara kan gitu. itulah Tanya aja sama bisa Uni, membaca tanya sama kita. Uni. Nah, Coba Effendi Tom, Simbolon apa percakapan sama Bang masih Bolon gimana nih? PDIP ya kan? Dan dia diundang ke situ karena Komisi 1. Dia juga dosen, gue pengen lihat langsung karena ini tema yang gue ajarin juga ke mahasiswa Iya. gue. Itu normatifnya. 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 Non normatifnya. Ya saya nggak etis lah untuk ngomong karena kan itu Meskipun Anda pembicaraan tahu. pribadi Anda tahu. di antara kami berdua. Iya. Ya kan? Jadi kalau Oh, itu Uni biarin udah deh. enggak, sebenarnya kalau Uni udah menjawabnya begitu aja kita udah tahu jawabnya apa. Nggak perlu eksplisit. Iya. Karena unik loh, Bang Bolon ini politisi PDI yang menurut gua sangat unik. Lu bayangin waktu Surya Paloh ketemu sama Pak Luhut, Sama Pak Luhut dan sama Peter Gonta. Peter Gonta, tengah-tengah ada Pendi PD Bolon, Bos. Iya, betul. Kenapa ada dia? Dia PDI. Yang itu Mas di restoran Kayangan. Itu yang siapa di- aja sih ketemu? Kan pertemuan pertama kan di London. London. Pak Peter, Pak Surya dan Pak Luhut. Iya. Ada pertemuan lanjutan kan? Iya, Pak Peter, Pak Surya, Pak Luhut plus one. Iya, plus one ada. ASEAN plus one. Iya, ini. Bang Bolon ini masuk situ satu. Ini kenapa PDI satu? Iya, kenapa ada PDI ini urusan Mungkin Tapi mungkin- sejarahnya dia memang sering mendapat tugas-tugas khusus untuk menjajaki. Coba gimana? Sebagai orang yang mengenal Bang Bolon. Ya ini, dari dulu dia tuh suka dapat tugas khusus ke seberang untuk menjajaki kemungkinan kerjasama atau kemungkinan lain-lain lah. Itu udah salah satu spesialisasinya dia lah. Tugas khusus tuh on behalf of partainya atau Bu Ya Mega seperti atau... misalnya gini, kalau kayak sekarang itu kan
ada gosip tim 1 sama tim 3 mulai komunikasi, ya kan? Ya itu pasti dari tim satunya maupun dari tim 3-nya yang dikirimkan orang yang memang biasa urusan beginilah, bukan. Tapi yang mungkin orang. yang bisa saya sampaikan adalah Bang Effendi Simbolon tuh mengaku dan merasa dekat dengan Pak Prabowo, Pak Ya. Luhut, itu Ya. dekat lah. Jadi Sohib ya. sohib, komunikasi gitu ya. Tapi ya per hari ini per kita ngomong ini kan masih di PDIP, sementara yang sedang diberitakan luas adalah Bang Ara. Ya. Marwarar Sirait. Jadi pertanyaan kita mau nih, sebenarnya Pak Jokowi itu masih PDIP nggak sih? Coba dijawab dong. Menurut kamu harusnya Pak Jokowi melakukan apa yang dilakukan oleh Marwarar, fair aja menyatakan bahwa saya berhenti pamit dari PDIP atau gimana? Karena Ya, kalau karena fatsunnya kan begitu, tapi kan ya orang kan boleh ikut fatsun, boleh nggak ikut. tapi kan gini BM, alasan Bang Ara kan derek Pak Jokowi. Iya. Keluar PDI itu ikut Pak Jokowi. Ya Pak Jokowi kan enggak. Sementara Pak keluar, Jokowi ya kan? masih di Nah, PDIP. itu gimana anomalinya Ya, tuh? itu Menurut lah. BM membacanya Uni yang bisa lebih tahu itu soal ini. Enggak lah. Cuman saya ini gini Dia ya, dan ini sebenarnya Baru Tapi lukis semuanya ya. nggak cuman Pak Jokowi kan, juga aneh menteri-menteri dari partai yang merasa berseberangan dengan Pak Jokowi juga semuanya masih. ya termasuk dalam. Menteri dari Nasdem ada Ibu Iya. Siti Nurbaya ya kan, PKB kakaknya atau adiknya Kakak. Caimin Ya. Salim. juga masih di situ. Ya. Jadi memang semuanya belum ada yang keluar karena pemilu. Nah, membaca kemarin nih waktu ulang tahun PD Perjuangan, Bu Mega kan mention nama menteri-menteri yang hadir tuh hadir, dengan penuh heroisme ya. Dan ada special mention buat Ibu Bu Sri Ani, Mulyani ya. yang meskipun datangnya virtual tapi sudah lama menjadi sahabat saya. Gimana? Tapi nggak usah Itu gitu. itu Sebelum show itu force apa aku tuh? malahan mau ada klarifikasi. Oke, kan sekarang Pak Jokowi belum ada secara normatif keluar dari PDIP. Kalau Gibran udah resmi ya? Yang sudah keluar itu Bobi kalau nggak salah. Bobi. Bobi Itu pun Nasution. dari Itu DPC. DPC. Tapi Nggak ada DPC. sudah dari DPP belum Gibran ada. maupun Kaisang sama sekali belum ada. Kaisang kan memang Memang PDI. Jauh bukan member ya. Gibran belum Dan ada Bobi, formal Gibran dan Bobi. berhenti belum ada ya? Belum. Belum. Jadi Atau semuanya emang nggak keluar. ada? Itu BM ngeliatnya gimana Bang Ara dan Pak Jokowi kan derek Ya, Pak Jokowi. ya, kalau Pak saya- Budiman Kalau- udah berhenti, ya, Budiman. Budiman udah berhenti ya? Udah pecah. Berhenti. Kalau saya melihat ya, tidak berhenti ini bisa ada kemungkinan mau meniru ilmunya JK dulu. Dulu kan dia berlawanan dengan Golkar waktu ikut SBY. Iya. Tapi kan dia nggak keluar kan? Iya. Padahal Sampai dia sekarang jadi juga. calon wapres. Malah kemudian Oh, dia mengambil alih. Bang Luhut juga sama. Iya. Bang Luhut kan mendukung Pak Jokowi sementara dia sampai sekarang ini Itu masih Golkar. Golkar. Ada satu lagi temennya BHM, Nusron Wahid. Nah, Iya. jadi kepala BNP Enggak, DTKI. tapi kalau JK menarik karena dia tidak mundur, bahkan kemudian mengambil alih ketua umumnya Golkar. Tapi apakah mungkin hal-hal seperti itu bisa berlaku di PDI? Yang kulturnya berbeda dengan Golkar yang kompetisinya lebih terbuka kalau di Golkar kan. Ya sekarang masalahnya gini, Bu Mega apakah bisa, kan sekarang tergantung pada dua orang sebetulnya. Bu Mega apakah kemudian menyatakan bahwa karena Pak Jokowi sudah ada di posisi itu atau Gibran kalian diberhentikan sesuai dengan aturan Iya. aturan mungkin ADART. atau dari sisi Pak Jokowi karena sudah jelas berada di posisi yang berseberangan dengan Bu Mega dan PDIP, ya dengan ini saya menyatakan pamit seperti yang disampaikan oleh Marwarar Sirait. Ini yang sampai sekarang kita belum melihat kan? Kalau Bang Ara Jadi jelas bisa secara contoh administrasi Bang gitu. Ara atau PDIP mengambil putusan seperti siapa, bupati apa yang diberhentikan karena istrinya pindah. Oh, ini Partai bukan lain. Pak Gubernur Maluku. Gubernur Murad Maluku. Pak Murad, Ya. Jenderal Murad. Tapi kan dari dua sisi ini nggak ada. Nggak ada gitu ya. Ya menurut saya dari awal itu salah satu yang kelihatan dari Pilpres pemilu 2024 itu adalah saling sandera sih ya. Saling sandera lah ya, di antara elit politik tuh saling sandera. Nah dalam konteks ini posisinya Pak Jokowi ada di atas angin karena yang sedang menjadi presiden memegang kekuasaan eksekutif dia, sehingga semuanya nurut sama dia. Menurut saya juga termasuk PDIP tidak bisa bersikap keras, termasuk memberhentikan
nggak usah memberhentikan Presiden Jokowi, memberhentikan Gibran deh anaknya kan juga enggak. Ya karena memang ada yang disandera. Apakah itu yang disandera? Ya itu saya rasa semua publik sudah tahu lah ya. Ada kasus-kasus yang melibatkan orang yang di kasus itu nama dari keluarga keluarga dekatnya Ibu Mega juga ada disebut kan gitu. Jadi misalnya satu itu deh. Tapi kan mungkin banyak kasus ya yang melibatkan nama-nama dari elit-elit politik, ketua umum partai yang ya disitulah kekuasaannya Presiden Jokowi untuk membuat dan disitulah problemnya karena kan harusnya negara tuh berdasarkan hukum itu artinya berdasarkan aturan ya, partai politik juga harusnya ada berdasarkan aturan, tapi kalau sekarang kan akhirnya berdasarkan kekuasaan. Ini kan tanda jadi dia udah lagi nggak merasa perlu ikut aturan apalagi fatsun ya. Nah, bersamaan dengan berjaraknya PDI dan Pak Jokowi tadi yang seperti kita udah jawab. Mungkin PDI-nya Mega karena Pak Jokowi belum belum keluar berjarak, kan, masih PDIP juga kan Pak Jokowi. PDI-nya Puan juga kayaknya nggak berjalan. Iya. Makanya Mbak Puan kan masih yang akrab sama Pak Jokowi kan. Iya. Dan kalau salah baru kemarin Ganjar Pranowo bilang masih menganggap Pak Jokowi itu sahabat. Nah, apalagi kalau nggak berjarak. Di saat yang bersamaan ulang tahun nggak datang, BHM dan Mbak Uni bilang ya kayaknya sama Bu Mega aja yang berjarak, sama PDI-nya juga belum tentu gitu. Nah muncul iklan ini nih. Coba kita buka. Oh ini yang abis ketemu juga ya. Oke. Ini iklannya Golkar ya? Iya iklan Golkar tuh. Ini memang menarik ya membahas makan malamnya Pak Prabowo sama Presiden Jokowi. Lalu besoknya ada sama Golkar ya, sama Pak Erlangga Hartarto tapi nggak berdua kayak makan malam yang intimate gitu. Lalu kemudian apakah saya lupa hari berikutnya sama Pak Zulhas. Karena sampai jalan pagi dulu. Iya, makanya ada beberapa ada seperti itu. Nah, banyak yang mempertanyakan itu apa kalau menurut saya. Kalau saya sih menduga sebetulnya Pak Jokowi ini ada orang yang paham betul arti satu foto bisa berarti 1000 makna. Branding dan dia tahu bahwa itu akan diberitakan luas dan ditafsirkan berbagai macam. Itu menurut saya itu udah kelihatan jurusnya. Dia ya. Saya kan pernah ada nulis yang waktu Pak Jokowi di tsunami Banten ke sana ya. Saya ada di sana. Bagian dari penasaran juga pengen ngeliat ya, lalu saya menulis ya dengan sangat detail deskripsi. Jadi memang ada tuh yang tiba-tiba padahal sebenarnya ada ratusan orang di situ, tapi terus ada scene Pak Jokowi jalan ke pinggir pantai yang luluh lantak di banyak bangunan-bangunan terus kayak merenung gitu loh. Kan seringkali yang muncul tuh kan adalah video Pak Jokowi, kamu kan bekas wartawan istana kan? Ya kan? Video Pak Jokowi bukan bekas masih ya. Di masih danau, sana sedang sawah. cuti. Nah, jadi sendiri tapi sebetulnya di sekitar itu ada ratusan orang. Memang protokolnya itu sebenarnya mengatur supaya ada momen di mana dia sendiri ketika kemudian fotonya itu adalah foto sendiri. Jadi saya kan pernah ngelihat langsung seperti itu. Jadi memang Pak Jokowi artinya juga mau tahu bahwa itu adalah bagian dari sebuah upaya untuk membangun opini lewat foto. Nah, jadi makan malam itu kalau saya ngelihatnya adalah Pak Jokowi ingin menunjukkan dukungan bahwa dia serius benar-benar mendukung ya. Mungkin aja dalam omongannya ada yang serius, ada yang enggak. Cuman kalau kita candid ya, pura-pura candid ya, that kind of thing ya. Maling ngomongin bisik-bisikin. Ini pasti senyum dong tuh, ini kita lagi di foto. Tetapi yang ingin dibangun adalah dia ingin memberikan dukungan satu jelas kepada Prabowo, karena kepada Prabowo dia menitipkan nasib anaknya Gibran, ya kan, jangan sampai Prabowo kalah gitu ya. Menunjukkan beri dukungan tapi apalagi tetap netral, itu yang penting. Apalagi surveinya ya belum 50% survei-survei yang benar
Ya, survei-survei yang benar tuh belum 50% ya, 46, 43. Lalu ke Pak Erlangga Hartarto dan Golkar ya. Kan itu ada series kegiatan ya. Ya, Golkar agak bahaya nih kalau menurut survei-survei, padahal Erlangga Hartarto dan Golkar setidaknya meskipun tidak 100% Golkar ya, karena anggota Golkar juga mungkin tidak 100% mendukung. Itu dalam kondisi yang rawan juga nih dari segi survei ya, elektabilitas partai. Lalu apalagi PAN ya kan, di beberapa survei itu kan PAN itu malah belum 4% untuk lolos threshold ke Senayan ya. Sehingga padahal yang namanya Pak Zulkifli Hasan mungkin dengan support dari Pak Erick Thohir udah wah luar biasa ya. Apalagi dibantu oleh top influencer seperti Raffi Ahmad ya kan. Yang kemana-mana. Jadi ya itu mungkin support dari Pak Jokowi terutama kepada 3 partai yang mendukung Prabowo Gibran. Mungkin pertanyaan netizen dan pertanyaan kita adalah kenapa kok belum ada makan malam, makan siang atau apapun dengan Pak SBY dan AHY, padahal mereka ada di partai pendukung juga. Nah itu yang teman-teman Partai Demokrat saya lihat kalau di X atau Twitter itu suka diledekin gitu, kok kalian enggak sih gitu kan? Walaupun emang kalau nongkrong ya. Tapi kalau jajak pendapatnya mereka kayaknya sama aja sih sama 2019 ya. Jajak pendapat siapa? Ya macam-macam lah, mau lihat itu rata-rata kalau Demokrat itu masih di kisaran 2019 Golkar ada sekitar yang 8% apa 9% dan di posisi ketiga. Iya. Ya kan? Malah ada kemungkinan Gerindra nyusul ya. Kalau lihat trennya PDI bisa nomor 1 Gerindra kalau ini ya kalau suara ya. Tapi kalau kita terjemahan ke kursi kayaknya masih lebih kuat membaca PDI. tadi tuh. Ini momentumnya muncul setelah tadi Mbak Uni makan malam Pak Prabowo, makan pagi sama Pak Erlangga. Kemudian muncul iklan ini udah mulai rame di TV ya. Gua lihat beberapa kali kita di ini kan TV. nggak mungkin tanpa approval Pak Jokowi kan. Iya, itu Ya, gimana yang membaca tiba-tiba ada Jokowi coba di Golkar. Dan waktu itu Golkar ada kan. nasi kuning kan. Waktu itu pakai dasi kuning. Ya Golkar ingin mendapatkan Jokowi efek lah kira-kira gitu ya. Iya, jadi Golkar yang belum mendapatkan Jokowi efek, Efek, ya. ya kan? Bahkan sampai ada yang maksudnya di bawah 10% gitu ya, elektabilitas parpolnya. Jadi ya itu upaya. Jadi inilah give and take lah. Sementara Gerindra udah dapet ya kan. Udah dapet banget. Udah menang gitu kan. banyak Gerindra ya. Gitu. Jadi ya itu upaya untuk membantu lah ya. Atau mungkin ada juga yang mengatakan bahwa sesudah 2024 Oktober Pak Jokowi apa posisinya, di mana posisinya gitu ya. Ada yang bilang misalnya bahwa mungkin ada trade off bahwa Pak Jokowi yang akan jadi ketua umum Gerindra. Ya saya nggak percaya itu ya, karena saya sangat menduga Pak Prabowo nggak akan melepaskan posisi itu. Itu posisi yang penting dan strategis buat bahkan dia. sakral ya. Sakral. Tapi di partai ketua umum sih bisa, yang penting ketua dewan pembina kan. Bahkan kalau saya nggak pernah ada yang bilang ke saya bahwa kalau Pak Prabowo itu presiden maka PLT-nya ketua Gerindra itu ya Sufmi Dasko ya. Jadi udah ketua harian sekarang. Nah makanya jadi itu. Nah terus sekarang apakah kalau sulit untuk mendapatkan posisi di Gerindra, kemana Pak Jokowi kendaraan politiknya? Ke PDI? Ke PDI udah nggak mungkin ya. Golkar. Selama Bu Mega dari situ. Nah sekarang ke itu PSI. catatannya selama Tadinya ada Bu Mega. selama ada Bu Mega Pak Jokowi sulit. Nah kalau PSI mungkin karena seperti itu, tapi kan PSI sorry to say ya masih terlalu kecil untuk Pak Jokowi. seorang Pak Jokowi. Jadi Kapal yang segede paling mana-mana. mungkin adalah Golkar. Karena Golkar kan nggak punya tokoh. Golkar ini kan nggak punya tokoh, nggak punya ikon, tidak punya ikon ya. Benar juga ya. Sehingga ya dan Golkar itu orang-orang termasuk elitnya pragmatis ya. Pragmatis, siapa yang kira-kira bisa menaikkan suara, punya ikon apa sudah lama sejak Presiden Soeharto, Golkar itu tidak punya ikon. Nah, cuma nanti kalau itu yang terjadi, mungkin yang paling mungkin keberatan mungkin Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla ya. Apakah Pak Yusuf Kalla? Saya menduga tidak akan mau kalau seandainya
Golkar itu ada Jokowi, apakah kemarin yang sempat katanya diajak atau Pak Luhut kan kita sempat bahas kan yang soal Pak Luhut mau digadang-gadang jadi ketua umum Partai Golkar karena kasus Erlangganya ada kasus gitu. Jadi Bahlil juga. Nah, tapi kan Bahlil jauh lah ya dibandingkan dengan maksudnya dibandingkan dengan geng kan masih ada kan waktu itu terjadi kemudian turun gunung nih Yusuf Kalla, Pak Ical memastikan Agung Laksono memastikan bahwa oke, Erlangga tetap di situ. Kalau enggak udah nggak jadi. Nah, balik lagi kalau misalnya Prabowo Gibran yang menang, skenario Pak Jokowi untuk menjadi ketua umum Golkar itu sangat terbuka ya karena orangnya presiden udah jelas nih gitu. Tapi saya pernah belum berapa lama mungkin bulan lalu saya tanya langsung sama Pak JK soal ini. Menurut Pak JK nggak mungkin karena ADART Golkar itu mensyaratkan harus sudah jadi pengurus 5 tahun minimum. Iya. Tapi saya bilang itu kan cuma aturan ADART Golkar kan bisa diganti ya gue bilang. Bisa direvisi itu bisa di amandemen sudah ada presiden Ridwan Kamil. Ridwan Kamil langsung jadi wakil ketua umum dan posisinya bidang pemenangan pemilu dan penggalangan pemilih. Jadi kasus Ridwan Kamil itu sudah menunjukkan bahwa yang tadi itu aturan yang biasanya terjadi di Golkar itu sudah diterabas. RK gitu. Presiden ini ya, tinggal dinaikin aja dosisnya dikit kan untuk ketua umum kan. Kan dari wakil ketua umum jadi ketua umum kan nggak jauh-jauh amat nih jarak nih. Biasanya untuk jangankan untuk jadi waketum ya, jadi masuk di BPH pengurus harian aja lama tuh. Saya ingat 2007 pada saat itu Pak Abu Rizal Bakri yang terpilih ya mengalahkan Surya Paloh di Pekanbaru kan. Itu kayak misalnya Nurul Arifin atau Tantowi Yahya itu nggak langsung bisa masuk di BPH ya karena bermanfaatnya mereka katakan sebagai jubir yang sudah terkenal, likable, tetap sulit kata Pak Abu Rizal nggak bisa, mereka harus melalui proses dulu. Bang Celi wasekjen langsung waktu itu. Iya, ya akhirnya kan nggak langsung di situ, nggak langsung pada saat itu, nggak langsung di situ. Paling kadep dulu 6 bulan, habis itu dinaikin nih. Nggak langsung, karena akselerasi ini ya. Di beberapa partai tadinya pakem itu agak kuat, hampir semua partai. Tapi benar kata Mbak Uni itu RK Presiden ini itu jadi membuat tadi apa yang BHM katakan secara etik dan normatif gitu. Enggak ada ART itu. Iya makanya. Nah itu BHM kembali klausul ADART ini nggak bisa digugat, orang undang-undang aja bisa digugat ke MK kan, apalagi ADART partai gitu. Nah, poin itu dikuatkan oleh Pak JK karena mungkin beliau tidak menginginkan itu terjadi kan. Tapi Mbak Uni kasih overview baru bahwa RK Presiden bisa membuka peluang tadi. Kalau kita lihat track recordnya Pak Jokowi sih, Pak Jokowi itu bikin optionsnya semua terbuka. Nanti lihat aja nantinya. Ya mungkin option terbuka, tapi jelas level Jokowi presiden 2 periode pasti mengincar yang partainya yang signifikan punya. Kalau enggak buat apa gitu kan? Nah, dan partai-partai pasti senang karena mengharapkan Jokowi efek yang popularity ratingnya. That's another question actually. Apakah sesudah tidak menjadi presiden Pak Jokowi itu masih seberpengaruh itu? Saya nge-tweet juga ya mengomentarin arah yang pindah ya. Sebenarnya bukan arah karena arah bukan kalau sekedar hanya karena arah kecewa tidak jadi menjadi menteri last minute di 2014 ya mestinya Ara udah resign dari PDIP pada saat itu juga kan 2014 ya 2014 udah pakai baju putih betul. Udah pakai baju putih bakal waktu itu udah akan menjadi Menkominfo terus kemudian ternyata yang dilantik nggak jadi yang dilantik Pak Rudiantara ya tapi kalau pada hanya karena satu case itu kemudian Ara kecewa terhadap Ibu Mega pasti dia udah resignnya kapan-kapan tahu gitu ya tapi mungkin tapi gini kenapa sekarang dipertanyakan ya ya mungkin sekarang adalah saatnya kalau Ara bisa bilang bahwa dia ikut Pak Jokowi karena Pak Jokowi sudah berhasil approval ratingnya bagus apa segala macam ya tapi di sisi lain juga ya mungkin dia tidak merasa tidak diwongke ya nggak ada perannya sama sekali ya bagaimanapun Ara ini kan dari muda banget
dan almarhum ayahnya tuh tokoh PDIP ya, pendiri. Pak Sabam Sirait ya. Jadi bahwa kemudian dia tidak menjadi menteri karena Bu Mega nggak setuju, ada yang menyodorkan Rudiantara, Pak Jokowi terpaksa menerima pada saat itu karena pada saat itu kan baru tahun pertama ya, bulan pertama kan Pak Jokowi juga masih sangat memerlukan PDIP. Tapi mungkin peran di partai pun nggak ada peran-peran yang diberikan gitu ya. Mungkin ada satu kayak misalnya lebih mudah ketemu Prabowo ketimbang ketemu ketua umum gua sendiri gitu misalnya kan, itu kan menjadi lebih mudah ketemu Pak Jokowi ketimbang ketemu sama ketua umum gua sendiri, itu kan juga menjadi masalah kan. Dan mungkin juga Jokowi bilang, sorry ya dulu aku udah mau jadiin kamu menteri nggak berhasil ya, sekarang aku bisa nitip ke Prabowo. That's ya kan? another question. Sorry ya. Another question. Apakah mantan Presiden Jokowi Nanti kalau Sudah Prabowo tidak menjadi presiden masih bisa mempengaruhi signifikan terhadap kalau nanti Prabowo yang jadi presidennya? Itu buat saya juga big question. Kalau sekarang Prabowo itu menurut saya pragmatis. Bahwa Prabowo memuji-muji Jokowi di semua acara termasuk di debat karena dia sudah merasakan kotel jas efek terhadap bahwa didukung dan dekat dengan Presiden Jokowi. Udah pokoknya ibaratnya gini deh, yang penting gue presiden dulu deh, nanti terserah, ya kan? Bahkan saking yakinnya dia itu, dia yang ngajak Gibran untuk jadi wapresnya kan, untuk pegang Jokowi. Menurut versi menterinya Jokowi, ya kan? Menurut versi menterinya Jokowi. Siapa menteri Jokowi? Enggak, tapi ingat kan waktu itu loh. Waktu dia datang ke Solo, tiba-tiba Gibran bikin pendukungnya itu relawannya Gibran kan, itu kan yang termasuk awal-awal kan mendukung Prabowo. Itu bukan terus yang Munces ya? Langsung ya, tapi waktu itu langsung reaksinya Prabowo kan langsung, ya udah kalau gitu kamu aja jadi wapres saya. Nah, itu juga bagian dari sikap pragmatis Prabowo yang ini the last chance lah ibaratnya untuk menjadi presiden ya. Pokoknya apapun deh, Jokowi, Gibran, dan kita pernah ngomong juga kan, ya buat Pak Prabowo harus Gibran, bukan Erick Thohir. Iya. Bukan apa, karena dengan Gibran Pak Jokowi jadi 1000% mendukung dia, nggak pasang 2 kaki atau pasang 3 kaki dan segala macam. Itu adalah logika yang sangat sederhana. Yang kemudian bikin Bang Panda marah kan. Dia bilang, wah mungkin Jokowi akan mengkhianati. Sebagai orang yang kenal sama Pak Prabowo cukup lama, BHM dan Mbak Uni menjawabnya gimana? Kan tadi oke lah, itu kan pasti kita semua setuju, sepakat tadi yang Mbak Uni katakan bahwa Pak Prabowo akan pragmatis sampai dia dapat dulu posisi tongkat presiden. Kekuasaan ini. Tapi setelah itu kan menjadi question mark. Nah, tapi melihat orang kan bisa dibaca dari personality dan rekam jejak selama ini gitu. BHM yang dekat sekali sama Pak Prabowo. Dulu Iya, zaman dulu. makanya justru orang pengen tahu perjalanan panjang ini kan. Ya kalau untuk bisa sekarang menilai jauh lebih seseorang. dekat Uni sama Pak Prabowo. Tapi ya saya kira Uni mungkin juga dalam hal ini sependapat sama saya. Dalam rekam jejak Pak Prabowo, kepada anak buah aja dia setia banget loh. Anak buah yang setia kepada dia. Tapi syaratnya siapapun yang setia sama dia, dia akan setia. Jadi selama Jokowi setia sama Prabowo, pasti Prabowo setia. Tapi masalahnya tuh Jokowi tuh punya track record tegaan orangnya. Ya kan? Jadi kalau maksud saya selama Pak Jokowinya bisa mempertahankan kesetiaannya, dia aman. Tapi kalau Prabowo merasa dikhianati ya. Soal aman, maksudnya kayak bagaimana Prabowo memperlakukan mikul dhuwur mendem jero istilahnya. Jadi nggak terus cari-cari kesalahan apa segala macam. Prabowo punya track record itu ya, termasuk yang soal penculikan ya. Termasuk dan juga dia berantem sama Wiranto kan, dia nggak pernah jelekin secara terbuka ya. Nggak pernah, malah Wirantonya yang sebenarnya punya track record dan jejak digital merugikan posisi Prabowo karena membuka soal penculikan dan tanggung jawab Prabowo di situ, bahkan di bukunya yang bersaksi di tengah
bersaksi di tengah badai atau apalah krisis ya, yang bukunya Wiranto. Tapi yang digugat oleh ayahnya Prabowo dan kalah. gini, sekarang di kubu Pak Mitra. 02 itu like so many people. Satu orang yang selama 20 tahun loyal kepada Prabowo, orang Gerindra dan segala macam, berjuang menjadi oposisi lah, tidak di kekuasaan. Yang ya gimana sih? Ya nggak enak aja jadi oposisi kan? Mungkin ada yang nggak biasa kali ya nggak jadi oposisi. Lalu orang-orang ini kan harus diperhatikan oleh Pak Prabowo kalau nanti menjadi presiden. Terus pendukung partai-partai ini kan paling banyak di situ, ya, paling banyak di situ. Jadi seberapa besar sih mantan Presiden Jokowi bisa menitipkan diri dan orang-orangnya? Itu kan juga big question. Mantap juga istilah Bang Uni tadi. Apa tuh? Menitipkan diri ini kan. Loh iya dong. Dan juga Diri. tapi kita lihat juga. Tapi kalau kita lihat dari Itu bahasanya Ara itu kan sangat hati-hati sekali tuh pamitnya, ya kan? Mungkin dia juga khawatir. Saya lihat Pak Kalau- Utut yang udah mulai agak Iya. kram tangan ini Iya, waktu iya. menerima kartunya Bang Ara ini panjang juga pidato Bang Ara ini kan ada gini kan. Nggak kelar-kelar Bang Ara. Ya kan Pak Utut gini terus ya. Udah mau gini, mau copot salah ya kan nggak copot kok gini terus kita berdua kan. Iya. Pak Utut tuh harus kita lihat juga tuh. Karena mungkin dia khawatir juga kalau tahu Bu Mega telepon Prabowo gitu minta Ara jangan gitu. Prabowo Prabowo juga gagal akan juga mempertimbangkan. Ya. Ya. Hmm. Karena gini, bagaimanapun PDIP itu either nanti nomor 1 atau nomor 2 di Iya. parlemen. Per hari ini menurut survei Iya. seperti itu kan. Mm-mm. Jadi either nomor 1 atau nomor 2 di parlemen nanti. Artinya siapapun Cuma Gerindra presidennya. secara survei yang memungkinkan untuk ini ya. Jadi Itu pun suara, ya, kursi artinya kalau seandainya Prabowo jadi presiden, ya dia dengan ada PDIP yang jumlah seatnya signifikan di parlemen, ya nggak bisa juga ngapa-ngapain. Kalau dia memusuhi PDIP dan Bu Mega kan bisa semua rancangan undang-undang dan segala macamnya selama 5 tahun pertama bisa nggak lolos. Ya, itu tinggal dia ngomong sama Aku break Jenderal dulu SBY dan toilet. Ya. Oke. Itu yang Jenderal SBY dan Jenderal Prabowo bisa saling gini. Pak SBY, I feel you. Kalau itu terjadi kan. Iya. Kan karena Div bantuin BHM. koalisi yang mayoritas di DPR kan baik di era Presiden SBY maupun era Presiden Jokowi baru terjadi di term kedua. Ini kita lanjut loh ini. Lanjut. Nggak Iya. ada yang berhenti lah. Nggak ada berhenti Mbak, lanjut Mbak. Ya udah. Heeh. Kembali ke ini deh ya. Aku masih penasaran sama Jokowi dan Golkar tadi ya. Dan sekarang PAN juga menganggap bahwa Jokowi keluarga. Partainya keluarga. Iya, keluarga. Nah, buat Jokowi dan Golkar itu terutama lah kalau kita lihat ya. Tadi Mbak Uni bilang punya tesis nggak mungkin Pak Jokowi akan bergabung dengan partai yang secara kekuatan nggak sesignifikan itu. Apalagi nggak masuk ke parlemen. Iya. Emang PSI bisa nggak masuk ke parlemen kan partai anaknya? Siapa? PSI. Ya menurut survei kan belum. Survei bener juga. Kan Bener, PAN bener, juga, bener. P3 juga. Iya betul. Ya betul. kan, nggak Nah. cuman PSI. Ya. Nah, gimana menurut Mbak Uni ya posibilitas dan posibilitas Pak Jokowi untuk bergabung dengan Golkar atau memimpin Golkar melihat tadi semua setuju Mbak Uni dan BHM bahwa Pak Jokowi nggak akan never be the same lagi selama masih ada Bu Mega di PDI. Hubungan Pak Jokowi di PDI ya gitu ya. Ya kalau misalnya Nah, masih potensi ada, kalau Bu Golkar Mega dan- masih berkuasa di PDI dan Pak Jokowi udah nggak jadi presiden, ya makin Bu Mega ngelihatnya makin ya siapa gitu kan. Kan udah kepalang tanggung artinya kan. Iyalah. Nah, iyalah. Untuk ke Golkar ini Mbak Uni melihatnya gimana Mbak? Potensi, peluang, Kalau terus melihat iklan tadi, melihat bagaimana attitude-nya Erlangga Hartarto, bahwa dia yang sudah sempat diperiksa berapa belas jam kemudian sokol kayak nggak ada lagi itu pemeriksaan, pasti karena itu levelnya di Kejaksaan Agung, pastilah itu ada pengaruh-pengaruh ya sehingga tidak diteruskan. Ya dia harus Erlangga berutang budi sama Presiden Jokowi. dan Kalau itu kalau suara Erlangga signifikan masih didengar di Golkar, bahkan sesudah pemilu 2024 apakah 1 putaran atau 2 putaran,
ya Erlangga pasti berutang budi. Nah, case-case-nya akan lain kalau ternyata sesudah pemilu ada masalah, Erlangga punya masalah dengan Golkar misalnya dimunaslupkan. Kemudian yang menggantikan adalah dari kubu yang sebenarnya tidak terlalu srek dengan Presiden Jokowi karena attitude-nya Golkar itu kan sebetulnya the whole Golkar kan enggak. Cuman karena ada beberapa elit yang diakomodir menjadi apa? Menjadi menteri di kabinet Jokowi. Jadi ceritanya masih panjang. Jadi sebenarnya dia harus mulai mendekat ke Prabowo juga ya. Siapa? Si ketua Golkar ini kalau enggak. Sekarang kalau gue ngelihat ya Pak Erlangga Hartarto Menko Perekonomian. Kalau Prabowo jadi presiden, emang dia mau jadi apa? Maksimal kan paling Menko tinggi kan Menko Perekonomian. Perekonomian juga kan? Iya, itu udah paling itu. Ya mungkin udah kalau dia plafon tetap deh. Menko Perekonomian, mungkin orang Golkar juga Golkar kan politisi Golkar sangat pragmatis ya. Iya. Ya udah deh, nggak apa-apa dia tetap jadi ketua umum karena dia menteri gitu kan? Iya. Kan Iya. itu yang dilihat kan? Dan mungkin alasannya keberlanjutan kan biar nggak ada Berlanjutan, perubahan. segala macam. Iya. Buat Golkar untung nggak mendapatkan Jokowi dan sebaliknya BBM? Kalau buat Golkar yang penting dia dapat posisi sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Iya kan? Apakah itu di kabinet, apakah itu di Iya. kelembagaan, Iya. apakah misalnya Bisa juga di DPR-nya, di MPR-nya. BUMN, komisaris, apa Ya. segala macam. Ingat seperti dulu TK akhirnya dapat jabatan ketua Ketua MPR kan MPR. deal juga. Hmm. Jadi ya kalau Golkar mah pragmatis lah. Pragmatis. Iya. Sebetulnya semua partai politik pragmatis. PKS yang agak lebih PKS ini ya. karena apa Ideologi namanya? Karena iya, Kader, partai kader partai soalnya kader dia. ideologis, tapi semua partai sebenarnya pragmatis ya. Sebetulnya Ibu Mega tuh kadang-kadang keluar yang jauh dari pragmatis juga Ya. loh. Ya. Dia bisa loh sangat menentang arus. Bu Mega nggak keras atau nggak keras secara administrasi ke Pak Jokowi dan keluarganya, itu pragmatis atau ideologis? Kalau menurut saya tuh memang Nggak keras tuh maksudnya sampai dipecat gitu ya Mas ya? Beda sama kayak Budiman Sujatmiko Iya, misalnya iya. gitu-gitu. Tapi kalau Ibu Mega itu kan dia dasarnya berangkatnya dari pemberontakan ya. PDIP Perjuangan namanya aja. Biasanya kan lembaga yang perjuangan itu kayak bapaknya dulu loh. Bapaknya itu kan dibilang solidarity maker. Sementara pasangannya bapaknya itu loh Hatta disebut administratur. Jadi ya, kalau solidarity maker itu salah satu kelemahannya adalah nggak tertib soal aturan, soal administrasi, soal yang begitu-gitu. Nah saya kira dalam hal itu lebih karena memang bagi Megawati yang administrasi apa segala ini yang penting saya yang menentukan, ya kan? Ya, kapan kalau itu ternyata bisa dipakai administrasi ya itu suruh sekjen aja yang mutusin. Tapi kalau yang udah lebih dari itu, contoh yang paling gampang kan adalah ketika Gibran maju sebagai wali kota. Sebetulnya itu sudah melanggar semua aturan PDIP karena PDIP sudah punya calon kan. Tapi di saat terakhir karena Pak Jokowi yang minta ke Ibu Mega, akhirnya menurut orang-orang PDIP Ibu Mega menggunakan Veto. super powernya lah untuk Hak melabrak prerogatif. semua aturan-aturan yang berlaku. Karena presidennya Jokowi dan Iya. ini anaknya. Ya selalu ada privilege buat anak-anak orang, ada buat anak-anaknya orang yang berkuasa kan? Ya, Karena ada yang bisa di trade off kan lah, iya. ya kan? Jadi seperti itu. Tapi gini juga ya, saya rasa fenomena saya sih berharap di PDIP ya. Gini, kita kalau nggak salah 2 podcast sebelumnya kan kita membahas bagaimana di tahun 99 Megawati Soekarnoputri tidak dipilih menjadi Presiden. karena itu waktu itu masih kesepakatan di MPR, MPR, ya. tidak dipilih menjadi presiden meskipun PDIP pemenang pemilu ya. Kalau nggak salah 33% ya, tertinggi Hampir PDIP 34 ya. Nah, karena apa? Karena Bu Mega menganggap bahwa semua orang tuh harus ke dia, menghadap dia, approach dia. Padahal sebagai politisi itu kan ya partai besar kecil ya, ya membangun koalisi kan. Jadi harus bersilaturahmi, harus approach, ya harus aktif, tidak hanya menunggu. Nah, ngelihat nggak bahwa sampai sekarang aja Bu Mega itu masih seperti itu.
Dan dari teman-teman PDIP yang belakangan itu merasa lebih memilih untuk condong ke 02, ya karena ngerasa bahwa ya gimana ya, susah ini, nggak diuangke, susah, mau ketemu sulit, tadi yang saya udah singgung ya. Jadi padahal mereka bukan kader yang kayak baru gitu ya, ini adalah kader yang udah bergabung sejak zaman PDIP masih susah, dikuyo-kuyo oleh kekuasaan pada saat itu. Ya maksudnya, tapi apakah jadi Enggak, kalau dulu tuh ada almarhum Taufiq Kimas yang bisa membuat PDIP lebih pragmatis lah. Tapi sekarang nggak ada. Sebetulnya Puan mencoba menjadi yang sisi pragmatis dari PDIP, tapi ya lain lah kalau hubungan TK sama Mega dengan Puan. Tapi kan Mega sekarang yang paling dekat secara ini kan ya Hasto lah ya. Hasto yang kemudian statement publiknya juga masih lumayan kencang kan. Sementara di sisi lain kita melihat Puan itu sedang berusaha menjalin komunikasi ke semua arah ya. Baik itu ke 01, kemudian mungkin ke 02 juga. Tapi di sisi lain Hasto yang sekjen notabene secara resmi orang yang non keluarga mungkin yang paling berhubungan sering ya secara kepartean dengan Bu Mega, omongannya kencang. Jadi kan kita jadi bertanya, itu sebetulnya Bu Mega ini ada di posisi yang direpresentasikan oleh Hasto atau ada di posisi yang direpresentasikan oleh Puan, kan gitu. Dan ini pertanyaan buat Puan juga. Puan ini sudah jadi Menko, sudah jadi Ketua DPR, mau jabatan apa lagi coba? Tentu Ketua Umum kalau PDI lah. Iya. Ketua Umum PDIP dan kalau dia menang masuk ke Senayan, tentu dia berharap ya minimal tetap di posisinya sebagai Ketua DPR. Sehingga tidak terlalu jatuh dari bahwa tidak jadi dicalonkan, dicapreskan oleh PDIP, tapi secara resmi tepat. Pertanyaan berikutnya adalah apakah itu mungkin? Seandainya PDIP itu kan tidak ada aturan yang mengatakan bahwa partai pemenang pemilu yang suaranya kursinya paling banyak di DPR, nggak ada aturan resmi. Bukannya sekarang udah sekarang udah balik lagi. Otomatis sekarang. Jadi kalau PDI ruling party dia akan jadi ketua. Dan dasarnya kursi, jadi kemungkinan besar masih ini bukan suara ya. Iya, makanya persaingannya antara Pak Dasko dan Mbak Puan. Nah, kalau Gerindra yang apa namanya yang menang ya bisa dari Gerindra kan. Jadi ya itu mungkin. Atau ketua MPR lah, kehormatan, tidak punya power tapi lebih dianggap secara protokoler lebih tinggi. Ya kan nomor 3 kan setelah Wapres dalam protokol itu 5. Presiden, Wapres, Ketua MPR. Iya, RI 1 Presiden, RI 2 Wapres, RI 3 istri Wapres, istri Presiden, RI 4 istri Wapres, RI 5. Ya RI 5 ya, artinya kalau dari sisi jabatan dia ketiga. RI 6 Ketua DPR. Sebetulnya itu lembaga tertinggi negara kan, Presiden, DPR lembaga tinggi. Sekarang udah enggak, Mbak. Sejak amandemen konstitusi kan MPR enggak jadi lembaga tertinggi lagi. Sebenarnya lembaga tertinggi kalau gabungannya MPR masih dong, DPD dan joint session. Ya MPR itu kan joint session. Itu menggabungkan tuh susahnya minta ampun kan. Gimana lo sama Pak Lanyala ini kan? Setahun sekali juga belum tentu kumpul tuh barang kan. Iya. Palingnya pada saat 17 Agustus lah kan gabung. Nah, ini kira-kira nih dalam kita kan udah lihat Pak Jokowi udah pastilah bol ke Pak Prabowo lah gitu kan. Ini walaupun tidak terucap secara eksplisit gitu Mas BAM dan Mbak Uni. Nah, ini menurut aku mau nanya sama kamu nggak, kenapa menurut kamu kok Pak Jokowi sampai detik ini belum terucap secara eksplisit dengan kalimat saya mendukung Prabowo, Subianto dan Gibran atau pasangan 02 di Pilpres 2024. Ya kan beliau presiden, netral. Kalau ibaratnya gini, kalau nggak diucapkan aja 100% orang udah tahu, ngapain gue ucapin nih ya kan? Nambah-nambah aja. Kan? Kecuali kalau belum jelas. Gua mukul aja dia takut, ngapain gua mukul kan? Iya benar. Kan? Kecuali nanti data ininya, ternyata saya masih dianggap Ganjar ini misalnya surveinya. Nah kalau sekarang mungkin di semua survei udah migrasi kan. Nah jadi datanya begitu. Nah ini kan kalau kita banyak diskusi kemarin itu partai yang paling menikmati, tadi Mbak Uni juga udah singgung,
Jokowi endorsement ke Prabowo ini gitu ya, walaupun secara implisit itu ya Gerindra, karena makin gede Prabowo-nya di endorse Pak Jokowi, Gerindranya pun ikut naik. Itu secara ini ya, secara apa? Secara jumlah popularitas kali. Iya, Tapi kalau mungkin kalau secara gizi PSI lah yang paling menikmati. Nah, yang paling menikmati PSI lah. Balihonya ada di mana-mana. Paling royal di mana-mana. Minimal kaya-kaya kemarin ya baru PSI, akhirnya melaporkan dana pemilihan 24 miliar ya. Yang 28. 24 yang dilaporkan dari 180.000. iya. Salah Makanya ketik, dibilang Mbak. ada netizen bilang tuh partai salah input ya. Oh iya, salah input. Itu bisa PSI yang salah, bisa KPU-nya yang salah. Iya. Iya, it takes two to tango. Iya. Kan? Tapi Yang paling menikmati. Tapi PSI. itu kita mau lihat juga tuh sejauh mana pengaruh money politik tuh, kita lihat hasilnya PSI ntar. Hah? Karena itu kan duit banyak banget digelontorin ke situ. masa sih? Maksudnya money Iya. politik. BHM ini hati-hati nih. Coba pelan-pelan. Kalau kita pelan-pelan. teman-teman kita masih kan bilang ini kita sekarang pokoknya mau berapa aja baliho kalau udah didistribusiin minta pasti dikasih lagi gitu. Nah itu kan APK. Sampai di beda tempat sama money politik ini Hah? BHM. Kalau money politik kan langsung ke tembak sasaran ini kan. Tapi gini juga Din, gua ngerti apa yang dimaksud sama BHM. Iya gue juga. Bahwa pileg kita itu Dia juga pengen ini secara teoritik ya, bukan menuduh PSI dalam hal ini ya. Tapi secara teoritik pileg itu adalah kompetisi untuk mendistribusikan money politik sebenarnya. Pileg kan itu, logiknya kan gitu tuh. Ya dan itu udah ada tesisnya kan, Iya. Burhanuddin Mahmud tadi kan. Dia bilang sepertiga dari responden mengatakan pernah terima Iya, 30% uang. ya. Itu kalau 204 juta pemilih kan 70 juta orang tuh. Udah gitu dari yang terima, tapi hanya 10% yang bilang memilih sesuai dengan yang ngasih uang. Nah kalau 20 juta itu kan gede loh. 10% dari pemilih kan 20 juta. Iya. Ya itu mekanisme pendistribusian itulah. Kalau enggak kan apa urusannya kan? Nah, Pakai poin bansos. gue mau ngomongin soal ini, bahwa gimana caranya menjaga, oke lah, misalnya Pak Jokowi dukung dan skenarionya berjalan semua. Let's say tadi Mbak Uni berkali-kali bilang bahwa Pak Prabowo jadi calon presiden, jadi presiden gitu. Pertanyaannya, gimana caranya memastikan bahwa distribusi kekuatan politik ini ya mendukung Prabowo ini menganggap ini sesuatu yang adil buat mereka gitu. Kalau dalam fakta hari ini Gerindra paling menikmati nih, karena Prabowo-nya makin gede, Gerindranya makin Sebenarnya gede. partai-partai yang lain Golkarnya turun banget dan bahkan partai yang lain diprediksi tidak lolos ke Senayan Nah kan? itu. Nah gimana caranya, ini kan mereka kan butuh juga partai-partai ini nanti Nah kan. itu menjelaskan kenapa tokoh-tokoh dari partai-partai yang diprediksi tidak lolos ke Senayan tuh menjadi penyerang-penyerang yang membela kubunya Prabowo, karena udah tahu bahwa mereka nggak akan ada di Senayan dan pengen jadi menteri, pengen jadi segala macam. Misalnya, Misalnya Fahri Hamzah. oh iya benar. Ya, oke. Kalau di WhatsApp grup kita udah bilang, Bang Kita Fahri WhatsApp nanti grup menteri ya. apa nih? Dia agak pendiam belakangan di Iya. WhatsApp grup. Tapi muncul lagi. WhatsApp grup apa? Ada. Udah lebih dari Fahri Hamzah. Ini titik temunya di mana? Oh di situ ada Ramzi juga. Oh, ada Ramzi. Ada Bang Arsul. Pokoknya lintas partai, lintas profesi. Abi Ramji ini mantap juga pergaulan elit politik dia. Kalau Bang Arsul udah lebih pinter, dia udah lihat naga-naga gini mendingan jadi hakim MK aja lah katanya. Naga-naga P3 Nanti manggilnya nih yang agak- mulia abis ini. Yang mulia. Ya, kan, Dan sama jelas kayak 5 tahun Iya, kan. Tapi bisa nggak sih, mungkin nggak sih dalam artian ada perimbangan kekuatan politik itu nanti di pemilu nanti artinya kuenya tidak hanya dimakan mungkin Gerindra Gerindra tok. paling gede 60% atau 50%. tapi lebih distributif gitu lah. Lebih distributif. Atau mungkin jangan-jangan caranya bukan Pak Prabowo-nya yang digrogoti, maksudnya kue Prabowo-nya bukan yang dimakan, tapi kue yang lebih besar dianggap, yaitu kue Jokowi. Iya. Maka orang kemudian berlomba kali menjokowikan partainya. Loh, gitu. kita pernah bahas kan seandainya Prabowo yang jadi
presiden. Kan berarti kan dia cuma bisa per hari ini partai yang lumayan nilainya yang akan ada di DPR, yang udah pasti akan DPR, Gerindra sama Golkar kan? Ya. Ya kan, Gerindra sama Golkar kan di kubu itu kan. Nah kalau ternyata memang itu ya nggak gampang juga berhadapan sama PDIP. kubu 02 yang mendukung 01 dan 03 ya. Kecuali kalau diantaranya akhirnya ada yang pragmatis juga ya kan. Karena kan ada Nasdem, kemudian PKS, PKB menurut saya akan menjadi partai yang pragmatis. Kalau seandainya nomor 01 tidak menjadi presiden, maka PKB mungkin termasuk partai yang pertama yang akan bersikap pragmatis. Ganti ketua umumnya. Kayaknya ganti ketua umum sih enggak, cuman beralih dukungan gitu. Itu saya menduga PKB Betul. akan seperti Saya itu. dan Pak Prabowo sahabat lama. Kami itu dulu tidak pernah berpisah. Ya kan? Cuma beda pikiran aja. Iya, tapi ya itu sementara. Iya. Emang kita hati kita mah selalu menyatu bukan gitu Pak Prabowo. Ya, udah kebayang gue pidato Iya. comeback-nya Caimin ini ke koalisi Prabowo ini kan. Di PDIP juga di pendukungnya 03 juga pasti yang mungkin akan menjadi oposisi ya cuma PDIP, Iya, cuma Kak. PDIP Nggak. selama Bu Mega jadi presiden. Nggak kebayang Haritanu jadi oposisi. Jangan-jangan Pak Haritanu merasa kena prank juga. Iya. Karena Pak Haritanu kan sebetulnya 2014 2019 kan ada di posisinya Pak Prabowo. Iya ya. Iya ya, dua kali Karena pemilu berpikir bahwa Pak Jokowi tadinya akan mendukung Ganjar, makanya dia sebelum semuanya jelas Nah, sudah keburu ke 03. menurut Mbak Uni, Perindo, P3, Hanura itu lebih karena prank tadi atau memang hati nuraninya emang ke Ganjar menurut BHM? Oh, enggak lah, kalau Haritanu dia pengen ikut Kalau yang menang Haritanu lah. Haritanu udah jelas track recordnya ada di Prabowo. Kemudian di tengah jalan anaknya dijadikan wamen. Jadi dia ke Jokowi karena Prabowo Jokowi kan periode kedua kan? Ya kan? Jadi sebenarnya dia logikanya harusnya tetap ada di Jokowi Prabowo. Iya. Tapi di sini belum Iya. kelihatan, udah terlanjur berpikir bahwa Jokowi akan mendukung Ganjar. Ya, jadi dia mau mendahului kayak biasanya kan Surya Paloh yang duluan tuh. Iya, supaya dia kredit mau bisa punya nambah. investment Nah. paling ini saham seri A. Iya. Jadi duluan. Iya. Ternyata salah. Investasi itu mah kadang-kadang ada bodongnya juga Bang. Oh jadi kena prank Mungkin juga. sebagian orang Kadin juga merasa itu kena Kalau prank saya juga. dengernya dia ya termasuk yang kena prank. Teman kalian yang ngomong ke saya. Gue kayaknya mau kurang-kurangin teman nih. Iya. Kalau P3 sama Hanura gimana? P3 kan lagi kacau kan. Iya nggak maksudku apakah kenal Sekarang tadi tuh Bang kalau Udi lihat ada- karena kalau lihat P3 kan surveinya bisa terancam dia Iya. dari Nah, sebetulnya kan bisa nggak dapet saya nggak tahu memenuhi Tempo threshold. apakah pernah ini, tapi semuanya ini yang ada tangan-tangan yang Mengatur. invisible, kamu ke situ, Iya. kamu ke situ, Sandi kamu suruh ke situ, sana, ya kan? Tadi ke sini apa segala macam. Nanti kepastian akan mengumumkan resmi bergabung dengan partai tanggal sekian hari ini apa segala itu kan ada invisible hand. Walaupun tidak selalu berhasil ya. Kan ada Kena invisible prank juga hand. kadang-kadang. Gue berasa Ada tuh ya? kalau apa lagi membayangkan karikatur depannya Tempo ini loh. Iya kan? Nah ini kalau gue lagi kebayang tau gak apa? Apa? Invisible kok kelihatan. Invisible mau ketahuan. Invisible deklarasi kan. Itu kan sama aja spion Melayu. Spion Melayu. Ini invisible hand Melayu ini. Kita yang atur tuh ke situ. Tapi gue tuh ada satu kehilangan gue di pemilu 2024 Pak. Apa? Pak Oso. 2019 itu politik kita itu agak meriah ini karena ada Pak Oso waktu itu salah satunya kan konflik dia sama MK, konflik sama
Ratu Hemas Gua ya. rasa Dulu dia juga Fahri Hamzah juga suka konflik dulu. Enggak tahu Pak Oso Gua nih rasa kayaknya Pak sekarang gua rasa Pak Oso ini termasuk apa yang kabar ya Pak Oso nih? Kangen juga merasa gua. kena prank juga karena kan dia sebetulnya 3 periode. pendukung Jokowi banget kan. Iya, Dan iya. dia mau bikin 3 periode juga dulunya Iya. kan. Oh iya. Emang kalau di politik tuh itu ya hikmahnya yang kita lihat ya. Nggak, di politik itu harus gini. Kalau nanya tuh pertanyaannya tuh mesti tepat. Betul. Bukannya pertanyaannya tuh harusnya, Pak, minta arahan ya. Saya harus mendukung siapa, kemana? Ini dijawab, itu- kamu ke situ. Tapi jangan Itu yang ngomongnya. jago ketua umum Projo nanyanya. Ya, kayak dia bilang dia seperti itu, temen lo, kalian berdua itu. Iya. Oh, teman kita tuh yang Monces. Sementara ada yang minta izin. Mm-mm. Pak, saya minta izin akan mendukung ini. Oh iya silakan. Ya, silakan. Tetap jawabannya gitu kan. Tetap silakan. jawabannya silakan gitu kan. Tapi Ternyata kena prank. salah. Dan Jadi yang bener adalah minta arahan. Ya udah tanya jelas supaya jawabannya jelas. Yang merasa makanya. kena prank semua bilang minta arahan semua. Enggak lah, yang benar-benar paling sering minta arahan itu langsung tuh kan PSI. Ya kan selalu minta arahan kalau ketemu. iya, makanya nih di politik itu kita ada hikmahnya nih. Dit. Apa? Kalau di politik itu kena prank itu putar baliknya jauh. Halo, jangan salah loh. Caimin Jangan salah loh. PSI aja nyaris kena prank. Kan dia termasuk yang duluan Iya. Ganjar. Ganjar paling Terus awal, dia harus Ganjar muter. Yeni. BM. Ganjar Yeni ingat nggak? Iya. BM, ini BM. Kan jauh tuh putar baliknya. Kalau kata Ari di politik itu kalau kena prank putar baliknya Iya. jauh. Kecuali Caimin. Iya, Nah, benar. Caimin bisa bikin kalau ada trotoar lu bongkar lu trotoar bisa dia bongkar trotoar Iya. tengah jalan ini. Kalau Caimin. Iya. Tapi kan ternyata kasus Jokowi putar baliknya cepet. Ya itu buktinya Pak Prabowo langsung jadi Menhan Iya. dan langsung jadi menteri yang paling loyal kepada Presiden Jokowi. Iya, Kan bukan Pak Jokowinya yang salah jalan, Mbak. Itu Pak Jokowinya benar. Dijadiin Menhan kan. Approval rating naik langsung kan. Naik. Kan? Kalau yang salah jalan tuh ya kayak gitu, izin Pak ini. izin ya, bukan minta arahan ya. Silakan. Oh iya. Silakan. Jadi dukung Pak. Oh dukung. Dukung. Oh, kalau kata Mas Romi udah masuk jurang, Gue inget ya beberapa pendukung setia Pak Jokowi ya. Kan waktu itu kan dispute kan antara para relawannya Pak Iya. Jokowi ini yang dukung Prabowo sama dukung Mas Ganjar kan. Ada yang saya sudah memastikan dalam perjalanan saya dengan kereta cepat selama 1 jam. selama 1 jam ini saya sudah memastikan bahwa Lu Pak sebut Jokowi nama aja dong. Instagramnya Ada. Mas Ulin misalnya. Iya, Ulin Nusron. itu Mas. Oh iya. Iya kan maksudnya waktu itu kita bahas juga itu Mas Ulin. Korban-korban tipu. Udah kok Pak Jokowi nanyanya Ganjar terus. Gimana Nggak, Ganjar? tapi ini- Iya kan Pak Jokowi nanya lihat orang kan. Kalau kata ke BAM kan nggak Iya. mungkin gua tanya Mas gimana? Mas Suta gimana gitu. Nggak nyambung kan. Gue nanya Azul gimana? Nah, Itu terus cocok, nyambung. ya kan? Iya. Enggak kan BHM pernah bilang, justru kasus yang sekarang ini menunjukkan betapa orang-orang yang merasa paling dekat, paling mengerti, paling memahami Presiden Jokowi ternyata kena prank semuanya. Yang benar cuma ketum Projo ini ya. Merah kata Jokowi, merah kata Projo. Karena dia bertanya. Pilihannya Karena dia minta bertanya, arahan. Nggak, minta gini. arahan. Gue nih ada coba jawab 3 orang yang menurutku paling ada di circle Pak Jokowi udah sejak lama banget ya. Yang sebenarnya tahu tanda-tanda Pak Jokowi akan ke Pak Prabowo tuh bold. Let's say ya, misalnya Mas Anggit, Hmm. ada Andi Gani Nenawea, ada Mas Eko Sulistyo. Ini Yang Pandawa-pandawanya. dari Solo ya. Iya dari Solo. maksudku ini kan beyond partai, beyond Iya, apa ya? iya. Tapi kan Memang. tapi kan masalahnya Memang geng gitu ya. Solo ini Nah. memang begitu masuk ke soal Gibran kan pecah geng Nah, Solonya. maksudku gini Mas, ini kan orang dekatnya Pak Jokowi yang udah beyond partai ya, beyond koalisi-koalisi segala Nggak, macam. mungkin mereka udah menangkap Jangan- tanda-tanda, cuman nggak nyangka pada ujungnya. Jangankan orang dekat, Bos. Jangankan Dan kenapa mereka nggak balik? jangankan badan Eko gitu? Sulistyo, Andi Wibowo. Ganjar. Mas Awe. Iya. Emang iya? Andi Wijaya, Anggit Andi juga. Andi Andi Wibowo. Wibowo. Iya, iya, oke, let's say Masih 4. saudara lagi. Saudara itu anaknya Pak Demiono Iya. almarhum kan? Iya, 4 lah itu ya. Kurang apa Pak sama Anggit, Mas Awe ini kan?
Ya. paling nggak dari laporan Tempo lah. Ya. Pak Anggit, Pak Eko, Bang Andi, Mas Awe kan? Iya. Tapi kan memang keluarga Andi Termasuk Yono Andi kan memang Wijayanto. yang nggak setuju Gibran jadi wapres, maunya kan jadi gubernur Jawa Tengah. Emang iya. Iya, karena dianggap itu step yang lebih. Oh ini keluarganya. Bener tuh. Andi Coba Wibowo. cerita gimana tuh, Mas? Ya enggak kan dari Jadi ada itu perpecahan dari keluarga Pak perpecahan Jokowi. keluarga kan dari keluarga Ibu Iriana yang paling setuju, dari keluarganya Pak Jokowi pecah kan keluarga itu akhirnya. Ini bayang nih tanda tanya apa tanda seru tuh barusan? Enggak, kalau itu menurut laporan Tempo. Gitu. Oh masa Andi Wibowo ini di keluarga Pak Jokowi. Iya. Kan nggak ada di Anggit situ, juga. Nggak, kan, maksudku akhirnya. gitu loh, nggak puter balik gitu loh. Gue pernah ketemu sama salah satu orang yang udah puter balik. tetap di Pak Jokowi dan mendukung Prabowo. Aku juga nanya, kita belum telepon Mas Eko Kalau lagi. Eko udah kan lama enggak ya. kan, dia kalau langsung berhenti jadi komisaris PLN Ya, kan. tapi tetap istiqomah di jalur Ganjar. Oh iya, maksudnya ke situ. Iya, maksudnya kenapa gitu? Maksudnya PDIP lebih kepada PDIP. Mas Eko, aku rasa itu udah beyond PDI deh. Ah, Kalau iya, Mas udah, Anggit, Mas Mas Ganjar. Eko itu kan mungkin Bang Andi, kalau Bang Andi Gani kan karena anaknya Pak PDIP. Yaakob Iya, ya. iya. PDIP. Tapi maksudku kenapa nggak puter balik ya? Ada alasan lain Din. Apa? Gue tahu tapi nggak mau gue buka di sini. Ya, gue juga tahu tapi kan harus kelihatan curious ya. Iya. Nggak, tapi nggak ada, gue ngomong sama Sebetulnya total politik ini yang serunya itu malah yang sebelum dan sesudah rekaman. Iya. ada teman gue ya, ada si Iksan, gue lupa, sorry ya, saya lupa ngasih tau lu kalau ada KST sama Mbak Uni ini ini lu ajak gue dong, gue pengen denger cerita. Lupa minggu depan ya. Dari mana? Iksan Taiwan. Udah balik dia. Udah. Jangan ajak lah sini. Iya. Capek juga gue dalam hati gue hari ini lelah nih. Tapi ya gitulah, itu pertanyaan-pertanyaan yang menjadi apa ini ya. Ya itu Kemudian- aku rasa for me big question yang tadi aku bilang adalah bahwa melihat orang-orang kan menurut survei juga mungkin ada 20%-an pendukung PDIP yang sekarang justru ke Pak Jokowi kan, artinya kan di pendukung PDIP itu ada tokoh lain yang kuat selain Ibu Iya. Mega ya 10 tahun jadi presiden 2 periode kan ya nggak mungkin Iya. jadi nggak kuat, pengaruhnya ada lah ya. Itu apakah nanti itu masih ada ketika dia sudah tidak menjadi presiden? sampai sekarang PDI masih jualan Bu Mega, Pak SBY masih Demokrat masih jualan Pak SBY. Maksudku sekuat maksudku ya. Iya. Itu kan Gus Dur aja masih dipakai bahkan Kita sampai kita akan melihat hasil pileg kan 2009 terendah sebelum yang 2009 tuh 14%-an PDIP suara nasional ya. Kemudian Demokrat tinggi banget ya. bottom line ya. kemudian 2014 itu 18, sekian, 2019 itu 19, sekian. Nah, jadi apakah seberapa besar faktor Jokowi ke suara PDIP akan kita lihat kalau misalnya ternyata PDIP dapatnya di bawah 18, apalagi kembali ke arah 14. yang 14-15, maka berarti ada efek Jokowi 14 terhadap itu perolehan 2009 ya, Mas? 2009. 2004 berapa, Mas? Ya kalau 2014 Berapa ya, 2009 tuh kena 2004 ya? efeknya 17. Partai Demokrat ya pindah Iya. ya sebagiannya Ya. karena SBY. Enggak, aku sebenarnya Tapi penasaran Tapi ya. lebih tinggi dari 2004 Golkar 14. menang kan? 2009 14 tuh yang paling rendah. PDIP sesudah yang 33 itu ya. 17. Ya. Oh, dari 33 ke 17 aja Ya, udah ya. ini ya. Ya. Kemudian turun lagi 14 baru naik lagi ke Iya. 18, 19. Ya, saya tuh penasaran ya, minggu ini nih PDIP akan minggu ini itu 23 sebetulnya ada Januari kita lihat ya ulang tahun Bu Mega. ya. Dan By the Bu way. Tutut. Satu Bu Tutut, bareng, satu satu pertanyaan. Rame. Kemarin kita dikagetkan oleh tweetnya Mas Prastowo ya. Iya. Oh, yang itu. Yang mundur. Yang sampai lu WhatsApp gue dan Iya. gue harus mengkonfirmasi ke berbagai tempat. Iya, apalagi setelah apakah Ibu Bu Sri Ani. Mulyani akan mundur dari kabinet? Ya, so far sih enggak ada menteri yang Ya. berencana untuk Ini sohibnya Tapi Bu ada Ani. satu sebenarnya, dan saya juga pengen lihat apakah PDIP akan menggunakan ini ya. Karena kan baru aja ada berita Prancis beli 42 Rafale. Harganya Rafale ya. Nah, coba, Harganya kasih dulu. Dassault Rafale. ya, harganya 5,5 miliar dolar. Sedangkan kita baru berapa minggu lalu
beritakan tanda tangan beli 42 Sesudah debat yang Rafale, ketiga tuh, ya. beli 14 harganya 8,1 miliar dolar. Jadi selisihnya tuh 2,6 miliar dolar. Kenapa kok jumlah pesawatnya sama? Nah sebenarnya ini kesempatan buat PDIP kalau mau Ini Prancis yang mempertanyakan. beli. Ya benar Prancis. Tapi oke lah katakan itu Prancis. Sebelumnya yang namanya Kroasia beli 12. Harganya hanya 1,2 miliar dolar. No. Nah, Mungkin alutsista pendukung ini BHM. saya bukan bilang ada masalah apa, tapi ini sebenarnya Iya. satu makanan politik harusnya ditanyain. Iya. Spek gitu. Meskipun kayak tadi sama-sama beli Innovazenic tapi ada yang Q, ada yang Kalau Hydra, kalian ada perlu yang bensin, ada kalian yang perlu ngundang Diesel. ini PT TMI. Ya. Ini apa tuh? Tapi udah diganti itu. Oh ya itu yang nanti Dan saya jelaskan KONI, di ya. luar. Dan KONI. Nanti saya jelaskan di luar forum. Ya. Enggak, tapi enggak. Ini bukan masalahnya. Masalahnya ini saya pengen lihat sikap PDIP nih, karena ini kan kesempatan sebetulnya. Ya. Bola lambung lah kasarnya. Jangan-jangan Akan disemes atau dilambungin lagi. nah, menurut BHM berani nggak PDI? Saya sih saya kalau lihat kondisinya sih kemungkinannya Nggak berani kalau nggak menurut gue. dimanfaatin. Nggak berani Apa menurut gue. tesisnya? Ya. Ya karena tadi Karena mereka tema kalau Cassandra itu. Karena mereka Satu, lihat, dua. enggak, kalau menurut saya jajak pendapat mereka kalau nyerang 02, nyerang Jokowi malah turun jajak pendapat. Nggak Oke, hanya dua, mereka. satu. Tiga. Katanya itu orang Jawa, pemilih Jawa itu tidak suka dengan calon yang terlalu menyerang. 3, Kan? Tiga. Ya. Oke, 4. 4. Nah, terus aja ini sampai ketemu nih Ya. jawaban realnya. Enggak, kalau saya masih Kue pertahanan ini dinikmati juga nggak oleh Dan yang kelima, semua? ada kemungkinan semua partai yang Menikmati. koalisi memang menikmati kalau Lihat ada aja yang bisa kasus dinikmati. BTS, lihat aja kasus Iya. BTS kan itu mengalir sampai jauh kan ke berbagai partai politik. Nah, di koalisi itu yang paling gede bagiannya siapa? Nah, itulah Iya. pertanyaannya. Investigasi BHM. Hah? Ya, kalau Rasa kusuk. kalau menurut investigasi saya sih bahkan tidak hanya di koalisi, semua partai secara persentage sama. Kue pertahanan. Proporsional. Proporsional. Kue pertahanan. Kita tutup di sini. Oke, sampai jumpa lagi.